Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ridwan dengan NIM 22111911076 dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan membahas materi elektronika analog, yaitu dasar semikonduktor dan dioda. Mari kita mulai. Pengertian semikonduktor, yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm kali meter. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator bisa dilihat dari tabel ini. Dari bahan tembaga memiliki hambatan jenis 1,7 kali 10⁻⁸ dan sifatnya konduktor. Sedangkan dari bahan silikon pada 300 derajat Kelvin memiliki hambatan jenis 2,3 kali 10⁻³ dan sifatnya semikonduktor. Dan bahan yang terakhir yaitu dari gelas memiliki hambatan jenis 7,0 kali 10⁻⁶ dan sifatnya isolator. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dari semikonduktor. Maka soalnya seperti ini. Nah, soalnya ini dari soal semikonduktor. Jadi ada 3 buah bahan, yakni tembaga, silikon, dan gelas. Masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Kalau digambar, ini merupakan gambar tabung. Seperti itu. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Maka jawabnya kita harus hitung dulu R dengan rumus R sama dengan hambatan jenis kali panjang bahan bagi luas penampang. Lalu rumusnya ada lagi A sama luas penampang sama dengan pi R kuadrat dan R sama dengan D bagi 2. Kita harus mencari dulu R kecilnya atau jari-jarinya, yaitu sama dengan D diameter bagi 2. Setelah ketemu, kita langsung menggunakan rumus ini. R di sini hasil dari perhitungan ini. Hasil dari perhitungan R ini. Setelah si luas penampang ketemu, maka kita cari rumus R-nya. Nah, nilai R ini adalah perhitungan dari ini. A di sini adalah hasil ini, hasil dari perhitungan ini. Setelah semua angkanya ketemu, maka kita selanjutnya hitung arus untuk masing bahan tersebut, yaitu dengan I sama dengan V per R. Setelah ketemu, maka susunannya seperti ini. Susunan ini adalah dari yang terbesar, nilai terbesar. Nilai arus dari tembaga adalah 0,46 kali 10⁻³ ampere. Dan silikon yaitu arusnya 3,41 kali 10⁻⁹ ampere. Dan gelas arusnya 1,12 kali 10⁻12 ampere. Arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut dari yang terbesar adalah pada konduktor, tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator gelas. Seperti itu. Bahan-bahan semikonduktor. Yang pertama ada trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah, seperti boron, gallium, dan indium. Dan bahan yang kedua yaitu tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah, seperti silikon dan germanium. Dan bahan yang terakhir yaitu pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, seperti fosfor, arsenikum, dan antimon. Seperti itu. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge. Jumlah elektron Si ada 14 buah. Jumlah elektron Ge ada 32 buah. Jumlah elektron valensi atau elektron keluar Si maupun Ge masing-masing 4 buah. Dan jenis ikatan kovalen dari Si dan Ge. Seperti itu.
pembahasan selanjutnya yaitu semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Dan semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Ada 3. Yang pertama yaitu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Yang ketiga yaitu jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Seperti itu. Di sini saya akan membahas sifat bahan silikon dan germanium. Sifat nomor atom. Nomor atom dari Si sama dengan 14, sedangkan Ge sama dengan 32. Dari berat atom, Si 28,1, sedangkan Ge 72,6. Dari kerapatan gram per centimeter kubik, Si 2,33 dan Ge 5,32. Konstanta dielektrik Si 12, Ge 16. Untuk atom per centimeter kubik, Si 5,0 kali 10 pangkat 22 dan Ge 4,4 kali 10 pangkat 22. Dan jurang tenaga Eg pada 0 derajat Kelvin Fv Si 1,21, Ge 0,785. Untuk jurang tenaga pada 300 derajat Kelvin Si-nya 1,1, sedangkan Ge 0,72. Dari konsentrasi intrinsik 300 derajat Kelvin, Si-nya 1,5 kali 10 pangkat 10 dan Ge-nya 2,5 kali 10 pangkat 13. Pada P intrinsik pada 300 derajat Kelvin ohm kali cm, Si-nya 230.000, sedangkan Ge 45. Dan mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin cm persegi per volt kali sekon, Si-nya yaitu 1300 dan sedangkan G-nya 3800. Dan mobilitas elektron pada 300 derajat Kelvin cm persegi per volt, Si-nya 500 dan G-nya 1800. Seperti itu. Ini semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu semikonduktor tipe N. Jenis-jenisnya yaitu 1. Pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, As, dan Sb. Yang kedua yaitu atom pengotornya disebut atom donor. Yang ketiga, pembawa muatan elektron. Terus jenis yang kedua dari semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor tipe P. Ada 3 juga yaitu pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In. Dan yang kedua yaitu atom pengotornya disebut atom akseptor. Dan yang ketiga yaitu pembawa muatannya hole. Seperti itu. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan elektron atau hole saja. Perbandingan doping. Atom dopan berbanding dengan atom murni sama dengan 1:10⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁸. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dari dinamakan atom akseptor. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan semikonduktor tipe N. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping
dan sebagian kecil lainnya bersama Hall karena generasi akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan Hall sebagai pembawa muatan minoritas. Jadi, di semikonduktor tipe N ini, mayoritasnya yaitu elektron bebas. Nah, elektron bebas ini ditunjukkan pada tanda panah ini, yaitu lingkaran kecil yang berwarna hitam di luar lingkaran. Nah, kenapa ini nilainya plus 5, sedangkan yang lain plus 4? Karena ikatan kovalen yang ini didoping oleh elektron bebas ini, sehingga jumlahnya plus 5. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang semikonduktor tipe P. Hall sebagian besar terjadi karena doping, dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generasi akibat agitasi termal. Hall menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Nah, di tipe P ini kebalikan dari tipe N, karena yang mayoritasnya adalah Hall. Nah, Hall ini yang ditunjukkan ini ada lingkaran kecil, tapi berwarna putih, beda dari yang lain. Nah, jumlah ininya juga berbeda dengan tipe N. Yang tipe N itu bertambah jadi plus 5, kalau tipe P ini berkurang jadi plus 3 karena adanya hole ini. Nah, seperti itu. Dioda pertemuan PN adalah suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi lainnya mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Dan dioda pertemuan PN ini adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni atoda pada sisi P dan katoda pada sisi N. Nah, ini ada dioda pertemuan PN. Nah, bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri ini ada kawat, dan yang kotak hitam ini adalah logam. Nah, yang biru adalah tipe P dan ini tipe N, dan garis ini adalah pertemuan PN-nya. Nah, si kotak yang transparan ini adalah pembungkusnya, pembungkus dari ini isolatornya lah. Nah, yang kotak ini juga logam, ini kawat. Hasilnya kalau misalkan ditutup, maka hasilnya seperti ini, bulat, seperti tabung. Sebelah kiri anoda dan sebelah kanan katoda. Nah, katoda itu ditandai dengan garis lingkaran hitam ini. Ini yang hitam ini nih. Ini perbedaannya gitu untuk menentukan katoda dan anodanya. Simbolnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pertemuan PN terbuka. Nah, ini adalah konfigurasi dari atom-atom yang ada pada dioda. Di sebelah kiri ini yang warna biru, karena jenis P itu mayoritasnya Hall, maka di sini kebanyakannya Hall. Ini sampai dari sini sampai ke sini Hall. Dan ada ion-ion negatifnya, ini tanda ion negatif atau biasa disebut ion akseptor. Dan di sebelah kanannya yang berwarna krem ini ada, karena jenis N itu mayoritasnya elektron, maka di kebanyakannya elektron di sini dan ionnya positif atau bisa dinamakan ion donor. Nah, pertemuan dari ion akseptor dan ion donor ada lapisan pengosongan. Ini garis ini nih, lapisan pengosongan. Dan di tengah-tengahnya ada bidang pertemuan. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Ada penjelasannya yaitu atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Lalu ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Seperti itu. Pertemuan PN terbuka. Ada yang namanya lapisan pengosongan, yaitu saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, dan menimbulkan arus difusi ke kanan. Yang dua, terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Yang ketiga, di sekitar bidang pertemuan terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau deflection region. Nah, tadi itu penjelasan dari lapisan pengosongan. Sekarang saya akan menjelaskan tegangan penghalang.
Ada tiga juga. Yang pertama, lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor min. Dua, adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan yang disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang barrier potensial yang menimbulkan arus drip ke kiri. Yang ketiga, karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drip dengan arus difusi, seperti itu. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Gambarnya seperti ini. Penjelasan dari gambar ini adalah adanya vide menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Yang kedua, jika potensial penghalang sebelum diberi vide adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi V0 kurang vide atau daerah pengosongan menjadi sempit. Yang ketiga yaitu pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Yang keempat yaitu hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Yang kelima yaitu elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Yang terakhir yaitu jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat dioda. Seperti itu. Pertemuan PN dengan prasikap mundur atau reverse bias. Gambarnya seperti ini. Penjelasan dari gambar ini adalah hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar, potensial penghalang menjadi V0 tambah Vd, dan tidak ada arus lewat di bidang pertemuan tersebut. Yang kedua, karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor, intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation, sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katoda ke anoda dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat min 8 sampai dengan 10 pangkat min 14 ampere. Nah, ini grafik arus dioda. Ini contoh grafik dari bahan silikon. Nah, jika dikasih pertemuan PN yang maju maka atau forward bias, maka dari titik 0 ini yang pertemuan PN yang maju bakal terus 0 sampai ke sini bakal terus 0 dan akhirnya bakal naik di 0,7 volt sampai stabil ke atas. Nah, sebaliknya yang reverse atau yang mundur dia dari 0 akan terus 0 sampai kita diberi tegangan 100 volt. Nah, ini kenapa dikasih nama breakdown? Karena ini tegangannya terlalu tinggi sehingga si dioda tidak bisa menahan arus yang terlalu tinggi sehingga dapat menyebabkan katoda keluar ke anoda sehingga tidak bisa disebut dioda penyearah lagi yang dinamakan breakdown seperti itu. Dan simbol dioda Zener seperti ini simbolnya. Nah, ini juga ada simbol dioda. Nah, seperti biasa ada garis di batang ini. Ada garis ini menandakan tanda min. Nah, bagaimana jika dalam simbolnya? Dari simbolnya juga ada tanda min tuh yang garis atas gini ya, yang garis tegak ini. Ini menandakan negatif atau daerah katoda. Seperti itu. Di sini juga ada beberapa jenis dari dioda. Yang pertama itu junction dioda. Simbolnya seperti ini. Lalu ada dioda Zener yang simbolnya seperti ini. Dan tunnel dioda simbolnya seperti ini, seperti lambang telepon gitu ya. Yang ini Schottky dioda simbolnya seperti ini, ada lingkaran sama seperti tunnel dioda ada lingkaran. Lalu ada varaktor dioda, ada dua simbol ini seperti ini. Lalu diats yaitu simbolnya seperti ini, menandakan ada dua dioda ini teh. Lalu ada triads yaitu ada 3 dioda logonya. Lalu ada SCR. SCR logonya seperti ini. Ada garis di atasnya. Lalu ada light emitting dioda
atau LED seperti ini. Lalu ada fotodioda, tanda panahnya ke bawah, sedangkan light emitting dioda atau LED tanda panahnya ke atas, seperti itu. Nah, sekarang ada rangkaian dioda. Gambarnya seperti ini. Dari gambar ini, dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, maka diperoleh rumus seperti ini. V sama dengan VI kurang I kali RL. Dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Nah, ini gambar selanjutnya seperti ini. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI. Dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Nah, akhirnya seperti ini. Gambar kurva karakteristik dinamis, hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban RL tetap. Model dioda. Pendekatan pertama. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Pendekatan 1. Rangkaian forward bias seperti ini. Lalu rangkaian reverse bias seperti ini. Lalu ada saklar on. Model forward pendekatan 1 seperti ini. Lalu model reverse pendekatan 1 seperti ini. Lalu ada juga karakteristik sesungguhnya seperti ini. Dan karakteristik model pendekatan 1 seperti ini. Sekarang ada pendekatan kedua, yaitu pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V. V untuk silikon 0,7 volt dan atau 0,6 volt. Dan V untuk germanium 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Rangkaian forward bias seperti ini. Dan rangkaian reverse bias seperti ini. Model forward pendekatan 2 seperti ini. Dan model reverse pendekatan 2 seperti ini. Lalu ada juga karakteristik, yaitu karakteristik sesungguhnya seperti ini. Lalu ada karakteristik model pendekatan 2 seperti ini. Yang terakhir yaitu pendekatan ketiga. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar V. V untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt. Dan V untuk germanium yaitu 0,2 volt atau 0,3 volt. Dengan resistansi forward reverse yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Lalu ada rangkaiannya, rangkaian forward bias seperti ini. Rangkaian reverse bias seperti ini. Lalu ada model forward pendekatan 3 seperti ini. Model reverse pendekatan 3 seperti ini. Lalu ada karakteristik sesungguhnya seperti ini. Dan karakteristik model pendekatan 3 seperti ini. Di sini saya akan membahas contoh soal. Perhatikan rangkaian dioda di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti atau rangkaian ekuivalen dan hitung besarnya tegangan dan arus dioda menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan pendekatan 3. Nah, rangkaiannya seperti ini. RF-nya 2,5 ohm, SI. RL-nya 100 ohm, dan sumbernya Vin, sumber masukannya 10 volt. Kita di sini menjawab dulu pendekatan 1 dengan menggunakan rangkaian seperti ini. Dengan rumus seperti ini juga. VD sama dengan 0 volt. Lalu ke sini RL sama dengan 100 ohm dan Vin 10 volt. Maka rumusnya ID sama dengan Vin per RL sama dengan 10 volt per 100 ohm 0,1 ampere. Lalu yang pendekatan 2, VD sama dengan VY sama dengan 0,6 volt. Lalu di sininya sama semuanya kayak seperti pendekatan 1, cuma rumusnya berbeda. Kalau untuk pendekatan 2 rumusnya ID sama dengan Vin kurang VY per RL. Lalu sama dengan 10 volt dikurang 0,6 volt per 100 ohm, hasilnya 0,094 ampere. Lalu pendekatan terakhir, yaitu pendekatan 3,
VY sama dengan 0,6 volt. Lalu RF-nya 2,5 volt, 2,5 ohm. Nah, rumusnya seperti ini. ID sama dengan Vin min VY per RL tambah RF sama dengan 10 volt min 0,6 volt per 100 ohm plus 2,5 ohm sama dengan 0,092 ampere. Lalu dicari tegangannya. VD sama dengan Vin sama Vin kurang ID kali LL. 10 volt kurang 0,092 ampere kali 100 ohm sama dengan 0,8 volt. Seperti itu. Sekian video dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan ada kata yang kurang dimengerti. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.